Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sama-sama Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, wabil khusus jemaah grup 11 dan grup 10. Insya Allah pada waktu dan kesempatan ini kita akan mengingat kembali puncak kebenaran di dalam bertauhid kepada Allah. Apa puncak kebenaran kita bertauhid kepada Allah? Yaitu terjadi pengesahan keberadaan Tuhan pada diri dan keberadaan diri jadi umat pada Tuhan. Ini ditentukan oleh suatu ijab qabul yang dinamakan penyatuan wujud menjadi satu. Nah, ini yang disebut dengan yaitu syahadat. Itu yang disebut dengan syahadat. Mensyahadatkan diri artinya kembali menyatu, ya, kembali menyatu menjadi satu. Di dalam satunya inilah terjadi dua kodrat. Inilah kehendak utama yang harus kita lakukan pengesahannya dikala dia menyatakan, dikala keakuannya menyatakan ketuhanannya dan keumatannya pada diri yang satu. Nah, itu yang dimaksud dengan syahadat, syahadah ahad. Nah, artinya aku nyatakan ketuhananku dan keumatanku pada diri yang satu. Nah, kalau dia sudah melihat mana ketuhanan keakuannya dan mana pula keumatan keakuannya, maka dia akan menyatakan baitullah. Apa baitullah? Baiatnya Allah. Apa baiatnya Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia nyatakan ketuhannya dengan melihat wujud zahirnya pada diri kita, dan dia nyatakan keumatannya
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan dia nyatakan yang berbentuk Muhammad itu adalah ruhku. Inilah sifat. Nah, jadi untuk menyempurnakan pengakuan kesahan dan pembaiatan ini, maka kita harus menjalankan 4 unsur syahadat. Yang pertama, mensyahadatkan zahir dan batin. Nah, jadi Allah katakan ala ba'adani anta hayatun zahiru wal batin. Seseorang mengakui dirinya adalah zahirku dan batinku. Nah, inilah asyhadu an la ilaha illallah, kita perlihatkan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita perlihatkan lagi yang menggerakkan zat yang nyata ini, yang menggerakkan tubuh ini adalah hayatnya. Itu yang dinamakan sifat. Maka dikatakan aku bertajali pada zat dan sifatku. Nah, itu yang pengesahan syahadat secara syariat. Yang kedua, apa yang kita lakukan yaitu dengan hakikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah merasakan apa yang kita ucapkan dan merasakan apa yang kita perlihatkan di syariat tadi. Nah, itu jatuhnya ke rasa. Ya, jangan berbicara atau pengakuan tanpa rasa. Nah, yang ketiga, mensyahadatkan yaitu tentang tarekatnya. Bagaimana cara mensyahadatkan tentang tarekatnya? Kita melihat bahwasanya zahir batin yang diakui di syariat dan dirasakan di hakikat tadi diberangkatkan menjadi hak milik dia seutuhnya dan tidak lagi milik kita, berarti sudah dihijrahkan. Nah, gitu. Jadi Allah katakan al-ba'adani wal hayatun wa tariqatun al-haqqa lillahi ta'ala. Sesungguhnya seseorang memperjalankan dan menyerahkan semua wujudnya menjadi wujudnya Tuhan. Nah, yang terakhir ma'rifat, yaitu syahadat pada makom ma'rifat. Al-ba'adani al-hayatun waz-zahiru al-batinu wala naumawujudun illallah. Sesungguhnya semua zahir dan batin ini dia tidak lagi melihat keberadaan dirinya, tapi dia sudah melihat wujudnya Allah semata. Nah, inilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di sini berarti itu kita lakukan sering-sering untuk membenarkan atau meluruskan syahadat kita. Dan apalagi kalau kita sudah bisa membantu mensyahadatkan orang yang non-muslim, tinggal kita melihat apa yang dia kalamkan dari syarat yang 4 tadi, maka sahlah dia. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada yang menyatakan pengakuan yang dikalamkan oleh wujudnya, keakuannya tadi, tidak ada dohir dari kalam itu, berarti belum lagi sah menjadi umat Tuhan, tapi sah menjadi umat Islam. Orang yang sibuk menjalankan peraturan tanpa memikirkan tujuan peraturan itu. Nah, selama ini belum pernah kita lakukan mengijab kabulkan diri menjadi umat dan menerima Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan dalam wujud zahiru Rabbi
dan wa batinul abdi. Tidak merasakan diri yang tidak terlihat ini adalah sifat yang melayani wujudnya semata. Nah, seperti contoh bagaimana kita mengamalkan dalam keseharian, kita umpamanya ingin makan. Nah, terus kita menyuap nasi. Nah, yang saya tanyakan, duluan mana ingin makan daripada menyuap nasi? Ya, pasti dulu ingin makan. Berarti kisultanil azim, yaitu diri itu adalah sebuah raja. Nah, ya kan? Nah, jadi yang mana yang menyuapkan itulah keumatan atau keakuan pada dirinya. Nah, dia sebelum jadi Tuhan, dia sudah menjadi Tuhan. Tetapi yang menjadi umat adalah sifatnya sendiri. Tapi sekarang dia zohirkan, ya, dia zohirkan kepada zatnya, dan dia tiupkan ruhnya atau diri yang melayani dia tadi kepada zat tersebut menjadi ruhani. Nah, itulah yang jembatan keakuannya, mengenal diri, mengenal Tuhan. Karena diri itu yang ditiupkan, keakuan sifatnya sendiri. Dan dia akan menikmati ketunggalannya, bagaimana sifat melayani sebuah zat atau wujudnya zat tetapi sifatnya sendiri yang melayani. Itu bagaimana batin-batin yang semuanya ini melayani atau menyembah kepada zat yang diwujudkannya, yaitu keakuan yang dia titipkan di dalam zat tersebut. Nah, begini itulah. Jadi kalau kita sudah paham begitu cara meluruskan syahadat, karena kalau orang Islam dia mendirikan syahadat, kalau orang non muslim dia masuk melaksanakan berkalam pada syahadat. Nah, kalau kalam diingatkan, jangan kamu tidak melihat apa yang kamu kalamkan. Bersahadat di dalam Islam adalah berserah diri dan menjadi wujudnya Allah. Jadi tidak ada diri di depan Allah kecuali Allah yang berdiri. Nah, ini jadi kita terangkan. Yang kedua, kalau kamu tidak merasakan apa yang kamu katakan, tidak akan sampai kepada Allah. Nah, yang ketiga, kalau kamu tidak perjalankan hak Allah di dirimu, maka kamu belum diakui umatnya, karena zat dan sifatnya belum menyembah dia dan belum diakui. Dikala dia mengakui asyhadu alla ilaha illallah, kamu harus menerima dengan pandanganmu, memperlihatkan zahirmu. Dia kalamkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kamu perlihatkan wujud atau sifat tingkah laku dari zat ini adalah ruhnya Allah. Nah, gitu. Bagaimana kamu menjadi hayatnya? Ada zat tidak hidup, tapi ada hidup tak adalah zat. Bagaimana yang hidup masuk ke dalam zat sebagai umat yang melayani zat? Nah, seperti itu. Jadi keakuan tunggalnya dia menikmati ketuhanannya. Tapi kalau kamu tidak menyatakan kalam tersebut, karena yang berkalam itu bukan kita, ya, yaitu dal alif domah u, ashadu, berarti diri keakuannya, diri keakuan yang ta'ala, yang memang Tuhan dan mendirikan ketuhanan, illallah. Nah, dan berwujud kepada Allah. Nah, dia berikan ketuhanannya. Siapa ketuhanannya? Itulah keakuannya, keakuan yang melayani dia. Itulah ketuhanan bagi dirinya. Itulah keakuannya dibagi ketuhanannya tadi. Nah, dan hayat kehidupan itulah yang dikatakan keumatannya. Makanya Rasulullah. Jadi kalau kita enggak menerima, karena kalam itu adalah kodrat yang mengucapkan, ya. Nah, dia mengucapkan tentang keakuannya yang ingin menjadi Tuhan dan berwujud dan menjadi umat. Nah, gitu. Itu baru kita mendapatkan kebenaran
yaitu tentang mendirikan syahadat. Maka kita diakuilah sebagai umat karena kita memperlihatkan apa yang dikalamkan oleh keakuannya. Karena keakuannya, aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Betul enggak? Jadi tidak dia katakan aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah Tuhan. Nah, enggak ada itu. Ya. Nah, itu adalah aku jadikan umat. Nah, gitu. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya dan juru tablik memandu jamaah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya beserta keluarga selalu ada dalam kesehatan dan selalu bahagia selalu. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Insyaallah, terima kasih Buya atas tausiahnya dalam rangka mendirikan kalam tauhid, kalam syahadat Buya, yaitu untuk menyempurnakan atau mengesahkan dalam kalam syahadat Buya itu, yaitu di dalam makom yaitu makom syariat atau manfaat, bahwasannya untuk mendapatkan dan untuk bahwasannya di dalam dirinya lah ada ketuhan keakuannya dan menjadi sifat keumatan yang insyaallah. Untuk itu silakan saudara jemaah 10 dan 11 yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya, dan yang bertanya tolong audionya dimatikan. Silakan jemaah mengangkat tangannya dan belum ada ya insyaallah mungkin saya mengambil kesempatan ini ya sambil jemaah bahwasannya Buya mengkalamkan bahwasannya untuk membantu diri orang yang masuk Islam, bahwasannya kita melihat yang 4 makom itu ya. Untuk ini jelasnya yang tolong di. Iya, kita tinggal melihat hakikat yang dia sampaikan tadi pada wujudnya dia yang berkalam. Tapi kalau yang menyaksikan dia berkalam, aku bersaksi, itu digantikan oleh kita. Ngerti enggak? Kita yang menyaksikan, dia menyatakan ketuhanannya di depan kita. Kita wujud adalah Nur Ma'in yang menyaksikan. Gitu ya. Insyaallah ya, betul ya. Jadi kita menyaksikan bahwasannya yang mensyahadat kita, yang mensyahadatkan orang itu adalah kalam Allahnya Bu ya. Iya betul, dia menyaksikan, kita yang menyaksikan menggantikan ashadunya gitu kan. Itulah begitu. Paham kan? Kalau ya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu ya atas penjelasan. Insyaallah. Silakan jemaah yang lainnya yang ingin bertanya silakan mengangkat gambar tangannya. Insyaallah ada Pak Imam lalu, silakan Pak Imam, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, rahmat dan hidayah diberikan Allah kepada Buya sekeluarga. Insyaallah, amin. Izin Buya bertanya. Ya. Untuk dalam rangka menyempurnakan pengukuhan syahadat ini menjadi diri sifat, wajib memandang atau melihat secara nyata dalam batin, melihat
mata batin melihat perjalanan daripada syahadat ini ya Buya. Iya, kita mendohirkan apa yang diucapkan oleh keakuannya, karena yang berkalam itu bukan kita. Ashadu, du, dal, alif, u, dal, domah, u, bukan kita. Jadi kita memperlihatkan apa yang dia kalamkan, gitu. Tapi kalau dia tidak melihat apa yang dia kalami, itu tidak sah, belum diakui dan disahkan menjadi umat Tuhan. Nah gitu ya. Tapi umat Allah yang Rabbil Alamin, nah, Tuhan dari sekalian alam. Nah tuh Tuhan rame-rame namanya ya. Tapi kalau ingin menjadi umat Tuhan, harus dia melihat apa yang dia ucapkan. Nah inilah yang kita perlihatkan atau kita persaksikan, gitu. Berarti Buya izin sekali lagi, ilah ini adalah hayatnya dan hak adalah zat, sehingga ketika ilah hayat memasuki zat tersebut, apakah ini yang disebut menyatunya hayat dengan zat itu? Mungkin lebih tepatnya tidak perlu sampai ke situ. Yang penting kalam ini melihat zahirnya, ya. Kalam ini melihat zahirnya. Kenapa? Makom yang sedang dibahas ini adalah makom pengesahan ketuhanan dan keumatan. Setiap zahiru Rabbi adalah zat yang terlihat menuju Tuhan dan yang dituju Tuhan, dan batinul abi, gerak yang tidak terlihat, adalah sifat umat bagi diri. Itu saja, nggak perlu kita persulit dengan memperdalam ijahiyahnya, kecuali kita membahas ke makom tersebut, gitu. Jadi kalau ini bagaimana dia melihat kenyataan apa yang dia, karena dia ingin jadi Tuhan, dia lihat mana zat yang menjadi Tuhan bagi sekalian alam ini. Dan kalau dia ingin melihat kodrat umat, mana yang hidup di dalam zat itu. Nah, kita perlihatkan diri sifat yang bertingkah ini, gitu, Mam. Insyaallah Buya. Insyaallah. Lanjut, yang lain. Insyaallah baik. Terima kasih Pak Imam. Insyaallah. Lanjut ke Pak Imam Sapruddin. Silakan Pak Imam, waktu tepat dipersilakan. Suaranya Pak. Ayo silakan. Audionya dibuka Pak Sapruddin. Audio Pak Sapruddin, audio. Suaranya di ini tebal Pak. Ya, lanjut yang lain mungkin dulu. Lanjut yang lain dulu. Tidak mungkin menunggu-nunggu di sini. Cuma. Ya, silakan. Insyaallah ada Pak Budiman ini. Silakan Pak Budiman, waktu tepat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit Buya, untuk mendapatkan kesempurnaan sebagai umat Tuhan, apakah kita perlu bersahadat kembali yang disaksikan lagi Buya? Iya betul. Mendirikan namanya. Ada syahadat itu cuma tidak berdiri. Kenapa? Yang didirikan adalah kita memperlihatkan apa yang dia kalamkan. Itu aja. Dan merasakan, terus memperjalankan menjadi milik dia dan melihat dia semata-mata. Nah, ini 4 tingkat ini wajib. Ya. Nah, coba sholat ada umpamanya. Kalau kita nggak lakukan kan nggak didirikan namanya. Nah gitu, sama syahadat. Syahadat itu ada, cuma apakah sudah berdiri atau belum? Nah gitu.
Paham? Insya Allah. Kemudian sedikit lagi Bu ya. Apakah kita perlu mensadarkan kembali saudara-saudara kita atau umat Islam yang lain Bu ya? Kalau memang perlu, bagaimana pula caranya Bu ya? Mohon Kita penjelasannya, Bu. memberikan dulu sesuai dengan kemampuan dia. Nah, makanya kalau kita dilihat di mata dia kemampuan agama kita belum kuat, mungkin dia tidak akan menyerahkan diri, kan gitu. Tapi kalau dilihatnya kemampuan agama kita sudah bagus, maka dia minta dihalalkan. Nah, caranya dia berucap, kita menyaksikan, menggantikan wujud saksi tadi. Nah, itulah jadinya kita menjadi kewaliannya untuk menyaksikan dia dengan apa yang dia ucapkan, yang 4 tadi. Jadi kita arahkan, kamu ingin harus menjalankan 4 perkara terlebih dahulu, kan gitu. Nah, setelah yang keempatnya selesai, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, katanya selesai yang keempat, baru kita jawab di dalam hati kita, ya. La ilaha illallah, katanya di batin kita, di saat di makrifatnya tadi. Nah, akulah zat, ya, yang dipanggil Allah, ya kan gitu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita jawab lagi dalam batin, ya, akulah Muhammad, kodrat wujudnya Allah. Nah, kan gitu. Nah, jadi itu dalam hati kita, tidak boleh. Jadi hati-hati di dalam memberikan pandangan, karena kemampuan manusia berbeda-beda, gitu. Paham? Usahakan lebih berkah orang ke tangan kita. Nah, itu yang kita harapkan. Paham? Insya Allah Buya, ini baru pertama kali Buya saya dengar cara mensadarkan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Pak Buya atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Fitra. Silakan Pak Fitra, waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah guru, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saya tanya ayah guru, tujuan daripada syahadat ini adalah menuju Zahirul Rabbi. Apakah begitu ayah guru? Iya, betul sekali. Zahirul Rabbi wa batinul abdi. Inilah keputusannya. Harus nyata Zahirul Rabbi dan wal batinu abdi itu. Begitu. Ya, terima kasih. Insya Allah. Dan kita harus menyatakan apa yang dia kalamkan. Kalau kita sudah bisa menyatakan, berarti sudah hak dan sah. Nah, itu. Nah, berarti selama ini kan sebelum saya kasih tahu kan kamu masih pencinta tulisan kan gitu. Ya, sekarang sudah bisa, alhamdulillah. Mari kita mencari jalan afdol, bagaimana syahadat menyatu, syahadah langsung ahad menjadi satu. Nah, kan betul satu kan? Nah, dilihatnya kodratnya dan ruhnya tidak berpisah. Dan kita nyatakan jangan kemana-mana, akulah yang engkau tuju, kan gitu. Nah, jangan lihat yang lain. Nah, lihatlah ke sini, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, gitu. Nah, boleh kita berulang-ulang sampai benar-benar mutlak, gitu ya. Gitu ya, paham? Terima kasih Bu ya. Baik. Insya Allah, terima kasih Pak Fitra atas pertanyaannya, dan silakan jamaah yang lainnya yang ingin bertanya, silakan lewat kabar tangannya. Baik. Pak Fitra, Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu ya.